Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, langsung saja pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang teori atom. Nah, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Nah, jadi yang pertama yaitu perkembangan teori model atom. Jadi seperti yang telah kita ketahui, bahwasanya semua benda, semua materi, semua zat yang ada di dunia ini, apabila kita hancurkan sampai sekecil-kecilnya, yang paling kecil kecil lagi itu, materi penyusunnya itu disebut dengan atom ya. Jadi atom itu merupakan partikel terkecil penyusun dari seluruh materi atau benda. Jadi atom adalah satuan partikel terkecil yang masih memiliki sifat unsur. Jadi dia masih memiliki sifat unsurnya ya. Contoh atom hidrogen, berarti dia memiliki sifat unsur hidrogen. Atau atom oksigen, atom oksigen, berarti dia memiliki sifat dari unsur oksigen. Contohnya sifat unsur oksigen yaitu bersifat gas, mudah terbakar, dan lain sebagainya. Nah, menurut ahli, jari-jari atom itu sekitar 3-15 nanometer. Kecil sekali ya. Nanometer itu berarti sama dengan 10⁻⁹ meter. Berarti 0,000000 sampai 9 kali meter. Para ahli itu melakukan pengamatan mengenai gejala-gejala tentang atom dan mengira-ngira bentuk atom sehingga dikenal sebagai teori model atom. Jadi sebenarnya teori model atom ini masih perkiraan atau ramalan tentang bagaimana ya bentuk atom itu, karena dia kecil sekali, tentu sampai sekarang pun masih sulit untuk melihat bagaimana bentuk atom sesungguhnya. Namun teori-teori ini didasarkan pada penelitian-penelitian. Nah, berikut merupakan perkembangan teori model atom menurut beberapa ahli. Jadi yang pertama yaitu ada model atom Dalton. Nah, jadi pada tahun 1803, seorang ahli kimia berkebangsaan Inggris bernama John Dalton mengemukakan teori atom berdasarkan dua hukum, yaitu hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. John Dalton merumuskan 3 asumsi pokok, yaitu yang pertama, unsur kimia tersusun oleh partikel-partikel kecil yang tidak dapat dihancurkan dan dipisahkan yang disebut atom. Jadi berdasarkan model atom Dalton ini, Dalton menyebutkan bahwasanya atom itu seperti bola pejal nih. Kalian pernah ngeliat bola kan? Tapi dia bola itu yang pejal. Contohnya seperti bola bowling. Nah, bowling itu kan kalau kalian lihat dalamnya itu pejal tuh. Jadi dia berisi. Seperti itulah maksud atom dari model atom Dalton ini tadi. Jadi dia seperti benda pejal, bola pejal. Nah, dan di dalam unsur kimia itu apabila kita bagi hingga dia kecil sekali, yang penyusunnya itu ialah disebut dengan atom ya. Lalu kemudian yang kedua, setiap atom dari suatu unsur memiliki massa dan sifat yang sama, namun berbeda dengan unsur lainnya. Jadi ada suatu atom, kita contohkan ya. Atom hidrogen, atom O dengan atom O. Nah, atom O yang ini dengan atom O yang kedua ini memiliki sifat yang sama-sama menyerupai sifat unsur oksigen, namun berbeda dengan unsur yang lainnya. Contoh di sini ada atom dari hidrogen dan ada atom dari hidrogen lagi. Antara hidrogen yang satu dengan hidrogen yang lainnya itu memiliki sifat yang sama, namun antara atom oksigen dan atom hidrogen itu akan memiliki sifat yang berbeda. Dan kemudian dua atom atau lebih membentuk senyawa dengan perbandingan tetap dan tertentu. Jadi atom-atom ini dapat bergabung dengan perbandingan yang tetap dan tertentu, dia akan membentuk suatu senyawa baru. Contohnya apabila atom oksigen kita reaksikan dengan atom hidrogen, dia akan membentuk suatu senyawa yang disebut dengan H2O atau senyawa air. Jadi yang awalnya sifat oksigen itu gas dan hidrogen juga itu gas, ketika direaksikan dengan perbandingan tetap dan tertentu, dia akan membentuk suatu senyawa yang memiliki sifatnya berbeda sekali dari dua atom penyusunnya, yaitu air yang sifatnya cair, menempati ruang, dan lain sebagainya. Ya, bagaimana? Sampai sini sudah paham? Jadi intinya atom itu adalah ketika kita melihat suatu senyawa, contoh seperti ini.
Nih, ada suatu larutan air, yang mudah saja lah ya. Jadi di dalam larutan air ini tersusun atas atom hidrogen dan atom oksigen. Apabila air ini kita pecah jadi kecil, baru kita kecilkan lagi, kecilkan lagi, nanti akan terbentuklah dia atom hidrogen dan atom oksigen. Yang penyusun yang paling kecil itulah yang disebut dengan atom, ya. Kakak kira sudah dapat dimengerti ya. Kita lanjut ke berikutnya, yaitu yang kedua, model atom Thomson. Nah, jadi pada tahun 1897 Joseph John Thomson atau J.J. Thomson ya biasa disebut, melakukan eksperimen dengan tabung sinar katoda dan menemukan bahwa sinar katoda adalah berkas partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron yang ada pada setiap materi. Jadi ketika J.J. Thomson ini melakukan eksperimen dengan menembakkan tabung sinar katoda itu tadi, dia menemukan bahwasanya di dalam atom ini terdapat partikel negatif, partikel yang bermuatan negatif yang disebutnya dengan elektron. Jadi di setiap atom ini tadi ternyata ada lagi muatan-muatan negatif. Nah, yang disebut dengan elektron. Model atom Thomson ini dianalogikan seperti sebuah roti kismis. Jadi J.J. Thomson ini mengatakan bahwasanya atom ini seperti bola pejal, namun dia di atasnya itu terdapat partikel-partikel bermuatan negatif yang disebut dengan elektron, sehingga apabila kita lihat ini bentuknya seperti roti kismis ya. Dengan di sini dia bolanya ini tadi bermuatan positif dan kismis-kismisnya ini bermuatan negatif ya. Jadi muatan positif dan negatif di dalam atom memiliki jumlah yang sama, maka secara keseluruhan atom menurut Thomson itu bersifat netral. Jadi karena di sini ada muatan negatif, otomatis di dalam atomnya ini akan tersebar muatan positif, sehingga antara positif dan negatif akan terbentuklah suatu atom yang bersifat netral. Jadi ingat kalau tadi John Dalton itu bola pejal, kalau J.J. Thomson ini berarti roti kismis ya. Selanjutnya yaitu model atom Rutherford. Nah, pada tahun 1911, Ernest Rutherford dengan bantuan muridnya Hans Geiger dan Ernest Marson melanjutkan eksperimen Lernat yang membuktikan bahwa teori atom Thomson yang menyatakan bahwa elektron tersebar merata dalam muatan positif atom adalah tidak benar. Jadi ketika si J.J. Thomson itu tadi melakukan eksperimen, beberapa puluh tahun kemudian dilanjutkanlah eksperimen tersebut oleh si Rutherford bersama dengan muridnya tadi, dan ternyata ditemukan bahwasanya tidak benar dia elektron itu menyebar merata seperti yang dikatakan oleh J.J. Thomson tadi. Rutherford melakukan percobaan dengan hamburan sinar alfa bermuatan positif. Jadi ketika dilakukan sinar gamma tadi negatif, di ini dilakukan percobaan dengan hamburan sinar alfa yang bermuatan positif. Nah, Ernest Rutherford mengungkapkan bahwa teori model atom adalah sebagai berikut. Yang pertama, atom itu tersusun atas elektron-elektron yang bermuatan negatif dan mengelilingi inti. Jadi dia tidak tersebar merata seperti kata J.J. Thomson tadi, namun elektron itu bergerak mengelilingi inti ya. Jadi ini inti atom atau proton. Lalu kemudian ada elektron yang bermuatan negatif, namun elektron ini tidak diam di tempat, namun dia bergerak mengelilingi inti atom ini tadi. Sama seperti bumi yang mengelilingi matahari dan planet-planet lainnya ya. Nah, selanjutnya, semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Jadi ketika si J.J. Thomson tadi mengatakan bahwa inti atom ini atau proton ini yang bermuatan positif ini tersebar merata juga, sedangkan Rutherford ini mengatakan bahwa inti atom ini hanya diisi oleh muatan positif, sehingga inti atom ini akan bermuatan positif. Jadi dia tidak tersebar merata ya, namun dia ada di tengah-tengah sini saja protonnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, sebagian besar ruang dalam atom adalah ruang hampa. Jadi dia tidak seperti bola pejal yang dikatakan oleh John Dalton tadi. Dan yang keempat, jumlah proton dalam inti sama dengan jumlah elektron yang mengelilingi inti, sedangkan atom bersifat netral. Nah, yang ini sama seperti J.J. Thomson tadi, dikatakan bahwa apabila elektron ini memiliki muatan negatif, maka dia harus memiliki penyeimbang agar atom ini bersifat netral. Sehingga apabila di sini
dari suatu atom itu memiliki jumlah elektronnya 3, berarti inti atomnya atau protonnya juga harus mempunyai jumlah yang sama, sehingga atom ini akan bersifat netral ya. Jadi model atom Rutherford ini mengacu, apabila kita ingat agar lebih mudah mengingatnya, mengacu pada model tata surya. Jadi dia elektron itu bergerak mengelilingi inti atom ya. Selanjutnya model atom Niels Bohr. Nah, jadi pada tahun 1913, 2 tahun setelahnya, seorang ilmuwan dari Denmark yang bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan teori mekanika kuantum Planck. Bohr menyampaikan 2 postulat yang menjelaskan kestabilan atom, yaitu yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner, yang disebut orbit atau kulit, sehingga elektron tidak jatuh ke inti. Nah, jadi kan pada teori sebelumnya, yaitu teori atom Rutherford, elektron ini selalu berputar mengelilingi inti, sehingga melalui percobaan, apabila ada suatu partikel yang bergerak terus-menerus, maka lama-kelamaan dia akan kehilangan energi. Nah, apabila dia kehilangan energi, dia lama-kelamaan akan berhenti bergerak dan jatuh ke inti, sehingga apabila suatu partikel itu berhenti bergerak, berarti benda itu mati. Sedangkan tidak mungkin benda-benda di dunia ini berhenti bergerak. Pasti dia semua atomnya itu akan terus bergerak. Nah, maka dari itu si Niels Bohr ini tadi menjelaskan bahwasanya elektron itu ternyata bergerak atau berputar mengelilingi inti ini tadi di lintasan tertentu. Jadi lintasan ini stasioner atau tetap ya. Jadi dia berputarnya itu di lintasan itu saja. Dan ketika dia berputar di lintasannya, dia tidak memancarkan energi apapun. Namun apabila dia berpindah ke lintasan yang di luar atau berpindah ke lintasan yang di dalam, itulah baru elektron itu tadi akan memancarkan atau menyerap energi. Jadi Niels Bohr ini tadi menyatakan bahwasanya elektron akan berputar pada lintasan tertentu sehingga dia tidak memancarkan atau menyerap energi ya. Jadi kalau yang teori kalau yang teori Rutherford tadi, dia seperti tata surya yang mengelilingi planet yang mengelilingi matahari. Niels Bohr ini dia seperti ada lapisan kulit. Jadi elektron ini memiliki kulit-kulit tertentu. Contohnya ini kulit pertama. Jadi elektron yang di kulit pertama ini hanya bisa mengelilingi di lintasan yang pertama ini saja. Kemudian ada tingkat kulit yang kedua. Berarti dia pada tingkatan yang kedua ini, elektron yang di tingkat kedua ini hanya bisa mengelilingi di tingkat kedua saja, sampai seterusnya ya. Yang kedua yaitu elektron dapat berpindah dari kulit yang satu ke kulit yang lain dengan memancarkan atau menyerap energi yang disebut dengan energi foton. Ya, itu yang sudah kakak jelaskan tadi. Jadi apabila dalam suatu keadaan, contohnya tereksitasi dan sebagainya, elektron ini dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lainnya. Namun, dibutuhkan pancaran atau penyerapan energi yang disebut energi foton ya. Jadi kalau model atom Niels Bohr ini diumpamakan sebagai kulit ya. Jadi dia atom-atom itu memiliki lapisan atau kulit. Nah, terakhir yaitu model atom modern atau model atom mekanika kuantum. Nah, tokoh-tokoh yang berada di dalam teori mekanika kuantum ini, yang pertama Louis de Broglie, yaitu menyatakan bahwa atom mempunyai sifat dualisme, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Jadi dia tidak hanya sebagai partikel saja, yang partikel terkecil, namun atom ini juga mempunyai sifat sebagai gelombang. Yang kedua yaitu Werner Heisenberg, menyatakan bahwa terdapat asas ketidakpastian di mana tidak mungkin menentukan posisi dan momentum elektron yang pasti dalam atom. Jadi di model atom mekanika kuantum ini kita tidak dapat menentukan secara pasti. Nih, contoh ya, kakak gambarkan. Ini yang disebut dengan inti atom atau proton tadi. Lalu pada asas mekanika kuantum ini terdapat yang namanya orbital ya, orbital atom. Nah, jadi pada nomor 2 asas dari Werner Heisenberg, jadi yang disebut dengan asas ketidakpastian. Jadi
Tidak pasti itu apa? Ini ada atom, kita tidak mungkin, oh ini elektron ini pasti di sini nih. Nah, kita tidak bisa menentukan seperti itu karena kita tidak mengetahui letak elektron ini secara pasti. Jadi itulah yang disebut dengan asas ketidakpastian. Kita hanya bisa memiliki kebolehjadian terbesar atau kemungkinan terbesar letak suatu elektron di dalam atom. Nah, itulah yang disebut dengan orbital atom. Jadi kita memiliki, oh kira-kira sepertinya. Nah, yang terbesar itu letak elektronnya ada di sini. Letak terbesar itulah yang disebut dengan orbital atom. Ya, itu menurut pendapat Erwin Schrödinger. Jadi Erwin Schrödinger ini menyatakan bahwa volume ruang yang memiliki kebolehjadian terbesar untuk menentukan elektron disebut juga dengan orbital atom. Kira-kira sampai sini sudah paham? Paham lah ya. Nah, kakak rasa cukup sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton dan kemudian jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe video ini ya. Dan jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.